Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah lantaran karunia dan nikmatnya kita dilangkahkan untuk berkumpul menunaikan kewajiban sholat asar berjamaah. Dilanjutkan, kita akan membahas sebuah kajian yang bertema tentang Islam dan nasionalisme. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan kita untuk puasa, sholat, dan zakat saja. Islam sebagai agama yang mengajarkan seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia. Salah satunya ialah nasionalisme. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala Ibrahimu rabbi al-haja baladan amina warjuk alahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebuah kisah Nabi Ibrahim yang sangat mencintai terhadap tanah airnya. Wa iz qala rabbuka, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan damai, serta berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Di antara mereka ialah orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir." Jadi konteks nasionalisme dalam Islam ialah terdapat dua literatur. Yang pertama, nasionalisme cinta terhadap tanah air tidak didasari sedikit pun rasa iman kepada Tuhan dan ajaran-ajaran agama. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nanti jadinya kita radikalisme. Yang kedua ialah nasionalisme, cinta terhadap tanah air didasari semangat ukhuwah watoniyah. Semangat ukhuwah watoniyah itu ialah semangat di mana kita cinta terhadap tanah air tapi didasari dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib, didapatkan penduduk kota Yastrib itu dalam keadaan majemuk, dalam keadaan yang sangat plural, bermacam-macam budaya. Di sana ada penduduk yang merupakan asli muslim yang kita sebut kaum muhajirin, juga ada kaum muslim pendatang yang kita sebut dengan kaum ansor. Terdapat juga kaum non muslimin, orang-orang Yahudi dengan berbagai suku yang terdapat di dalam kota Yastrib. Mendapatkan keadaan penduduk yang sangat plural ini, Nabi Muhammad SAW merenung, sehingga Nabi Muhammad memutuskan, dijelaskan dalam sebuah kitab Asyirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Malik bin Ibnu Hisham Al-Anshori mengatakan, "Inilah keputusanku Muhammad Rasul. Barang siapa saja, baik kaum muslimin pendatang, kaum muslimin pribumi, maupun kaum siapa saja, ketika ia memiliki satu visi misi yang sama, sesungguhnya ia adalah satu kaum." Jadi semangat nasionalisme yang dibangun oleh Rasulullah di kota Yastrib ini ialah mencintai tanah air dengan ajaran-ajaran agama Islam. Contoh, suatu ketika ada seorang sahabat membunuh seorang kafir Yahudi. Mendengar hal ini Rasulullah SAW amatlah marah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membunuh nyawa seorang kafir dalam perjanjian perdamaian," artinya bukan dalam peperangan, "maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya." Bahkan dalam hadis tersebut dikatakan bau surganya aja nggak dapat, gimana masuk surga.
Makanya saya katakan demi Allah, ketika ada terorisme mengatasnamakan Islam, sungguh itu ialah bukan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan hal itu. Persamaan antara hak dan kewajiban. Rasulullah tidak membedakan antara agama, tidak membedakan suku dan budaya. Pada pesan yang singkat ini, marilah kita tingkatkan kebersamaan bersama keluarga, bersama warga. Kita tanamkan cinta nasionalisme ini berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi jangan sampai nasionalisme ini dijadikan sebuah ideologi untuk menggantikan agama. Tidak. Akan tetapi nasionalisme ini dijadikan semangat uhwaton hasanah, semangat kebaikan yang didasarkan oleh ajaran-ajaran agama Islam. Intinya, ketika kita sudah bisa menyatukan antara ajaran agama Islam dan kebangsaan dan nasionalisme, maka kita akan memiliki rasa saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Tidak saling caci, tidak saling maki, tidak saling menghujat. Sehingga cita-cita bangsa kita yang luhur bisa tercapai dan kita dijauhkan dari peperangan antar saudara. Demikian sebuah kultum singkat yang dapat kami sampaikan di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa semoga Allah angkat segala musibah yang terjadi di negeri ini, dijadikan Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mudahkan, Allah makmurkan, Allah angkat seluruh musibah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Lebih kurangnya kesalahan ialah datangnya dari saya dan kelebihan ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit, walaupun yang menyampaikan ialah pribadi saya, akan tetapi ketika ini adalah sebuah kebaikan, maka terimalah. Karena seorang alim ulama mengatakan, terimalah kebaikan itu walaupun keluar dari mulut anjing sekalipun. Jadi tidak ada satupun orang nih yang menyampaikan kebaikan di dunia ini kalau menunggu dirinya baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.